Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Audina Widi Pakerti, Elia Sofa Ramayani, dan Fendi Aditya Pradana akan mempresentasikan mengenai penilaian autentik kurikulum 2013. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari penilaian autentik. Seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perubahan yang sangat pesat, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Sekarang ini guru tidak berperan sebagai instruktur yang mengatur sepenuhnya pembelajaran di dalam kelas, melainkan sebagai fasilitator dan motivator. Kehadiran guru di kelas hanya berfungsi untuk memberi kelancaran pembelajaran siswa secara aktif agar memperoleh sesuatu yang telah ditargetkan. Selain itu, keberhasilan siswa hanya berpatokan pada hasil, tetapi juga pada proses pembelajaran. Untuk itu, dalam kurikulum 2013, kegiatan penilaian pembelajaran di SD atau MI ataupun jenjang pendidikan lainnya berpindah ke model penilaian baru yang lebih mampu menggambarkan kemampuan yang berhasil dikuasai oleh siswa atau bisa disebut penilaian autentik. Dalam Permendikbud RI nomor 66 tahun 2013 disebutkan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan output pembelajaran. Menurut Gunandar, penilaian autentik adalah suatu kegiatan dalam menilai siswa yang mengutamakan pada hasil dari berbagai instrumen penilaian yang sesuai pada standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Penilaian ini mengutamakan pada kualitas hasil kerja siswa dalam menyelesaikan suatu tugas. Selain seperti penjelasan di atas, penilaian dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan dan mengolah data atau informasi untuk mengetahui dan mengukur hasil pencapaian belajar siswa. Penilaian autentik itu sendiri memberikan kesempatan bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah didapat, keterampilan yang dimiliki, serta sikap dalam bentuk tugas seperti membaca, menulis, meringkas, mengobservasi, mengamati, dan lain-lain. Dalam penilaian autentik juga dikenal dengan beberapa istilah lain seperti pendapat Abdul Mujid, yaitu performance assessment atau alternative assessment. Penilaian autentik dinamakan penilaian kinerja atau penilaian berbasis kinerja dikarenakan penilaian ini secara langsung mengukur kerja nyata dari siswa dalam hal-hal tertentu. Penilaian autentik dinamakan penilaian alternatif karena dapat digunakan sebagai alternatif atau pengganti penilaian tradisional. Dalam penilaian autentik ini, peserta didik dituntut untuk dapat menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan yang didapat, dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran yang telah ditempuh peserta didik dalam melaksanakan tugas yang sesungguhnya. Dalam penilaian autentik ini, lebih menekankan pada proses dan juga hasil. Dengan seperti itu, hasil pembelajaran siswa tidak hanya dilihat berdasarkan hasil akhir atau evaluasi terakhir saja, tetapi dapat dinilai secara objektif, jujur, serta apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audina Widi Pakerti akan menjelaskan tentang perbedaan antara penilaian tradisional dan penilaian autentik. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa penilaian autentik ini merupakan alternatif dari penilaian tradisional. Maka saya akan membahas tentang perbedaan antara keduanya. Seperti yang sudah tertera pada tabel yang saya kutip dari Fresh dan Rudnitsky, penilaian tradisional memiliki periode waktu tertentu. Maksudnya, penilaian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mengetahui pemahaman terkait pengetahuan yang telah diterima oleh siswa. Ini seperti tes sumatif maupun formatif. Sedangkan penilaian autentik yang waktunya ditentukan oleh guru dan siswa karena penilaian autentik yang dinilai itu proses kompetensi yang telah dilakukan siswa sehingga waktunya ditentukan oleh guru dan siswa. Seperti ketika guru memberikan suatu proyek, maka antara guru dan siswa ini akan membahas tentang seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut, karena yang dinilai bukan hanya hasil akhir, namun dari awal hingga produknya. Kemudian perbedaan yang kedua, pada penilaian tradisional mengukur kecakapan tingkat rendah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa hanya sekedar pada pengetahuan, hanya sekedar pada jawaban atas pertanyaan apa. Sedangkan pada penilaian autentik mengukur kecakapan tingkat tinggi, seperti yang sudah saya bahas tadi, bahwa pada penilaian autentik
biasanya diberikan proyek sehingga peserta didik harus memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Kemudian untuk perbedaan yang ketiga, pada penilaian tradisional menerapkan drill dan latihan, sedangkan pada penilaian autentik menerapkan strategi kritis dan kreatif. Penilaian yang keempat memiliki perspektif sempit pada penilaian tradisional karena hanya cenderung menjawab pertanyaan apa tadi, sedangkan penilaian autentik memiliki perspektif menyeluruh karena menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Perspektif menyeluruh ini karena pada penilaian autentik memiliki jangka waktu yang panjang, tidak hanya pada saat pembelajaran berlangsung, tapi memiliki manfaat hingga pada kehidupan nyata. Kemudian pada penilaian tradisional hanya mengungkapkan fakta, sedangkan penilaian autentik mengungkapkan konsep. Mengapa pada penilaian autentik hanya mengungkapkan konsep? Karena untuk pengembangannya sendiri, peserta didiklah yang wajib untuk mengembangkan konsep tersebut secara kritis dan kreatif. Kemudian perbedaan selanjutnya pada penilaian tradisional menggunakan standar kelompok, sedangkan penilaian autentik menggunakan standar individu karena setiap peserta didik memiliki pemahaman yang berbeda, memiliki tujuan yang berbeda, sehingga untuk penilaiannya tidak memiliki patokan secara menyeluruh, tidak memiliki patokan secara kelompok. Jadi setiap individu memiliki patokannya masing-masing. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah pada penilaian tradisional bertumbuh pada ingatan, sedangkan penilaian autentik bertumbuh pada internalisasi. Mengapa penilaian tradisional bertumbuh pada ingatan? Karena penilaian tradisional yang menitik beratkan pada hafalan untuk tes sumatif maupun formatif tadi, sedangkan penilaian autentik yang menuntut peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi sehingga pengetahuan itu harus dihayati, harus dipahami betul-betul untuk diterapkan. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pada penilaian tradisional hanya satu solusi yang benar karena yang diungkapkan tadi hanya fakta. Sedangkan penilaian autentik, solusi yang benar itu ada banyak. Setiap peserta didik pasti memiliki solusi dari permasalahannya masing-masing. Dan kita tidak boleh menyalahkan solusi antar satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya hanya dengan menggunakan satu patokan. Kemudian yang selanjutnya, penilaian tradisional mengungkap kecakapan. Ini berarti peserta didik hanya menampilkan hasil dari panjangnya proses pembelajaran, sedangkan penilaian autentik mengungkap proses karena yang dinilai memang prosesnya, yang dinilai proses dan keterampilannya. Dan kemudian yang terakhir, perbedaan penilaian tradisional dengan penilaian autentik adalah pada penilaian tradisional, guru mengajar untuk ujian, sedangkan pada penilaian autentik, guru mengajar demi kebutuhan. Nah, yang dimaksud kebutuhan dalam hal ini adalah pada penilaian autentik, peserta didik harus memiliki kompetensi yang berguna untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, masalah yang realistis, sehingga pembelajaran yang didapatkan memiliki gambaran manfaat jangka panjang. Nah, pada intinya, penilaian autentik lebih mengedepankan pada proses pembelajaran, sedangkan penilaian tradisional hanya pada hasil pembelajaran peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frendi Aditya Pradana dari kelompok 6 dengan tema penilaian autentik kurikulum 2013. Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian penilaian autentik, kemudian perbedaan penilaian tradisional dan penilaian autentik, dan yang terakhir ini ialah bentuk penilaian autentik baik itu secara langsung maupun secara online atau daring. Di sini penilaian autentik kami menukil merujuk pada pendapat dari Nurgiantoro. Di sini ada penilaian kinerja, kemudian ada penilaian portofolio,
ada penilaian proyek, ada penilaian penugasan, dan yang terakhir adalah penilaian tertulis. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau unjuk kerja atau praktek. Di sini ialah dengan cara peserta didik mengaplikasikan pengetahuan yang telah ia dapat pada kehidupan sehari-hari. Jadi di sini peserta didik itu mendemonstrasikan apa yang telah ia dapat, pengetahuan apa yang telah ia dapat diaplikasikan atau didemonstrasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, penilaian di sini di metodenya ada menggunakan checklist atau daftar cek, kemudian narasi, ada skala penilaian, dan memory approach atau ingatan. Dalam penilaian kinerja ini ada hal-hal yang penting harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu yang pertama tahapan-tahapannya, kemudian penilaian aspek kinerja harus memperhatikan ketepatan dan kelengkapannya, kemudian peserta didik harus mempunyai kemampuan khusus untuk menyelesaikan tugas pembelajaran. Terus ada indikator esensial yang diamati, dan terus kemampuan peserta didik yang diamati harus diperhatikan urutan-urutannya. Instrumen-instrumennya itu bisa berupa observasi, kemudian penilaian sikap, pertanyaan langsung, maupun pertanyaan pribadi. Yang kedua yaitu penilaian portofolio. Apa sih penilaian portofolio itu? Nah, penilaian portofolio ialah menilai suatu karya atau suatu kumpulan karya dari peserta didik yang telah disusun secara sistematis. Nah, penilaian ini termasuk dalam penilaian proses. Cara menganalisisnya yaitu kumpulan dari karya peserta didik itu diteliti atau dianalisis sehingga dapat diketemukan atau dapat ditemui perkembangan-perkembangan apa yang telah dicapai peserta didik dalam menyusun kumpulan karya tersebut. Kemudian ada penilaian proyek. Penilaian proyek di sini ialah penilaian dengan cara guru atau pendidik itu memberikan suatu tugas kepada peserta didik untuk diselesaikan dalam jangka waktu sekian sampai sekian. Nah, penilaian di sini dapat berupa observasi maupun penelitian. Di sini peserta didik itu harus menyelesaikan tugas tersebut dari waktu A ke waktu B. Jadi waktunya itu ditentukan. Penilaian proyek itu berbatas dengan waktu. Yang harus diperhatikan dalam penilaian proyek di sini ada 3 poin penting, yaitu yang pertama pemilihan topik, kemudian kesamaan materi pembelajaran dengan pengembangannya, dan yang ketiga yaitu keaslian produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Kemudian ada penilaian tertulis. Di sini penilaian tertulis itu bisa berupa pilihan ganda, isian singkat maupun uraian atau esai. Penilaian di sini itu mengandalkan ingatan dari peserta didik tersebut. Jadi peserta didik itu mengingat kembali apa yang telah ia dapat, pengetahuan apa yang telah ia dapat, kemudian diaplikasikan atau ditulis dalam selembar kertas sesuai dengan soal yang telah diberikan oleh pendidik. Dan penilaian yang terakhir yaitu tentang penilaian penugasan. Nah, penilaian penugasan di sini berbentuk sebuah tugas yang dikerjakan di rumah, baik itu secara individu atau kelompok, menyesuaikan bentuk dan bobot dari tugas tersebut. Oke ya teman-teman, dari uraian-uraian tentang penilaian-penilaian tadi di sini dapat diaplikasikan, sebenarnya dapat diaplikasikan pada penilaian secara daring atau penilaian secara online. Yang membedakan hanya terletak pada proses pembelajaran dan pengumpulan hasil kerja dari peserta didik tersebut, yaitu dengan menggunakan media sosial atau media online.
contoh yaitu yang pertama penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja tadi kan yaitu penilaian praktek atau unjuk kerja. Nah, di sini bagaimana cara pendidik itu bisa mengetahui praktek dari peserta didik tersebut? Bisa, yang pertama yaitu pendidik itu memberikan suatu bahan ajar atau suatu bahan pembelajaran atau video demonstrasi yang kemudian diamati oleh peserta didik dan kemudian didemonstrasikan kembali oleh peserta didik tersebut dan direkam. Nah, rekaman tadi dikirimkan kepada pendidik supaya dinilai melalui video tersebut. Kemudian penilaian portofolio. Jika tadi penilaian portofolio itu yaitu kumpulan dari karya peserta didik yang disusun secara sistematis. Dengan kumpulan karya tadi, pendidik itu mengamati perkembangan peserta didik. Namun dalam pembelajaran daring ini, peserta didik cukup menuliskan kumpulan-kumpulan karyanya itu berupa soft file. Nah, soft file tadi dikirim ke pendidik untuk dilihat dan dinilai seberapa perkembangan dari peserta didik tersebut. Kemudian ada penilaian proyek dan penugasan. Ya, di sini sebenarnya sering sekali jumbuh atau sering sekali terdapat kesamaan antara penilaian proyek dan penugasan. Mungkin yang membedakan itu penilaian proyek itu berbatas waktu, sedangkan penugasan itu lebih umum. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan tadi, penilaian proyek atau penugasan di sini dapat berupa pendidik menyuruh atau memberikan perintah kepada peserta didik untuk mengobservasi lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik masing-masing. Nah, dari observasi tadi dibuatlah sebuah laporan observasi atau semacamnya, yang kemudian laporan tersebut berupa soft file dan kemudian dikirimkan kepada pendidik untuk dinilai. Dan penilaian yang terakhir yaitu penilaian tertulis, sebenarnya itu sama saja antara penilaian tertulis secara langsung maupun secara daring atau online di sini. Yang membedakan hanya berupa wujudnya. Jika penilaian langsung itu biasanya menggunakan kertas, nah, penilaian secara daring atau online di sini menggunakan media elektronik, media internet dan semacamnya. Nah, di sini banyak sekali disediakan dalam internet itu seperti Google Form atau Quizzes dan sebagainya, itu dapat digunakan sebagai penilaian tertulis. Mungkin dari kelompok kami hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti pada sesi tanya jawab dari kelompok kami. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.